Oke, Shalom Jemaat Tanjung Priuk. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mengajak dengan kasih untuk jemaat Tuhan yang mungkin duduknya masih di belakang, boleh mengisi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu, supaya lebih hikmat kita menjalani ibadah sore kita hari ini. Yuk, yang di belakang boleh maju ke depan, mengisi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ingin menyapa dulu. Apa kabarnya hari ini? Wah, kayaknya belum kompak ya. Gimana kalau ketika saya bertanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya bersama-sama adalah luar biasa. Cek, oke. Oke, jadi ketika saya menanyakan kabar, apa kabarnya hari ini? Jawabannya adalah dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Dicoba ya, mungkin Singer bantu juga. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan sekali lagi, boleh. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah, selalu baru untuk setiap kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita, Engkau baik. Boleh tepuk tangannya di atas kepala. Hadiratmu membawa pujian bagimu, Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Katakan engkau baik, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu, Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka
Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih. Kalau begitu kita percaya dan mengimani bahwa nama Tuhan penuh kuasa, menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Dalam setiap langkah hidup kita ada kuasa Tuhan yang menemani hidup kita. Amin. Amin. Kalau begitu mari kita puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ada Kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya bahwa nama Tuhan adalah nama yang luar biasa. Nama yang telah membebaskan kita. Nama yang telah menebuskan dosa-dosa kita. Mari nyanyikan nama di atas segala nama. Di atas segala nama, Oh, oh. nama yang telah membebaskanku. Ini kami Tuhan. Katakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Nama di atas. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
Oke, gimana masih semangat? Masih ya, untuk nama Tuhan pasti kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh disapa dulu kali ya kanan kirinya, boleh diucapkan selamat hari Minggu, selamat sore, Tuhan memberkati. Ya. Oke. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak seluruh jemaat untuk menikmati hadirat Tuhan yang hadir di tempat ini. Mari sama-sama kita mengambil waktu teduh kita masing-masing dan nyatakan dalam hati kita kerinduan kita untuk bertemu Tuhan. Rasa syukur kita karena karya Tuhan yang indah bagi hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau patahkan segala kuasa jahat yang mau mengganggu kami, mengganggu ibadah ini Tuhan. Biar kiranya kami bisa benar-benar fokus, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, lingkupi ruangan ini ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesusku Kau Terindah. sungguh lagi kita mau nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan.
jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan bawaku erat. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawahi hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan salam dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan, akan kami sampaikan warta jemaat Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat GBKP Tanjung Priuk mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya untuk pelayanan dan kesaksian Gereja GBKP Tanjung Priuk. Apabila ada persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari tidak atau belum tercantum dalam warta jemaat ataupun tidak sesuai dengan jumlah pemberian, kami mohon segera menghubungi majelis jemaat setelah ibadah di ruang konsistori ataupun di sekretariat pada hari Selasa sampai dengan Minggu jam 10 sampai jam 17. Mari kita lihat warta jemaat kita buka di halaman 9, berita-berita dari majelis jemaat. 1.2,
akan untuk persiapan kita bahwa setiap awal bulan ibadah minggu kita buat ibadah minggu pekabaran Injil, maka akan kita buat korekte ke depan, yaitu minggu pada tanggal 3 Agustus tahun 2025. 1.3 untuk pentahbisan calon diaken nanti Grace Ginting sektor Pademangan akan kita lakukan di dalam ibadah minggu tanggal 10 Agustus 2025. Pemberitahuan bagi kita jemaat bahwa Pendeta Runggun GBKP Tanjung Priuk, pendeta kita, Pendeta Malam Berusningga akan selama tanggal 30 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025 akan mengambil cuti. Kita buka halaman berikutnya yaitu berita Koinonia. Berita PWG disampaikan pada kita semua bahwa tanggal 10 Agustus 2025 akan dilakukan ibadah baptis anak kecil. Jadi buat kita, kalau apabila ada kita punya anak kecil, agar segera kita daftarkan ke tata usaha ataupun administrasi di Runggun GBKP Tanjung Priuk. Ngawan CD tahun 2025 akan kita lakukan pada ibadah hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025. Acara retreat anak katekisasi akan kita lakukan pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 bertempat di Taman Doa Depok ataupun Menara Doa Salomo. Halaman 15 berita untuk Mamre, rapat koordinasi pengurus Mamre sektor 1 sampai dengan 9 akan dilakukan pada hari Minggu 3 Agustus tahun 2025 dimulai jam 11.30 bertempat di GBKP Tanjung Priuk. Berita-berita diakonia di halaman 17, berita sakit. Saat ini saudara kekasih kita, orang tua kita Nandi Adli Sembiring, sektor Sunter, dirawat di rumah sakit RSCM, lantai 4, nomor 401J. Saat ini orang tua kekasih kita Nandi Erwin Torong, sektor Bahari, dirawat di rumah sakit Sukmul, ruang Mawar, kamar 102. Kita doakan agar saudara kasih kita ini cepat sembuh dan pulih dan bisa kembali dan melaksanakan kegiatan hari-harinya. Berita ngapuli majelis Runggun yang nomor 1 sesuai dengan informasi minggu-minggu yang lalu bahwa acara pemberian penghiburan kepada almarhum keluarga Bapak Natal Bangun sektor Lanji akan kita lakukan pada hari Selasa 29 Juli 2025 kita mulai jam 18.30 bertempat di gereja. Yang bertugas yaitu kategorial Moria dan Mamre. Berita penghiburan dari Runggun Tugu diinformasikan dalam minggu-minggu yang lalu bahwa pemberian kata penghiburan kepada orang tua kekelengan yaitu keluarga Nora Pertua Emeritus Nandi Felix Tarigan dan keluarga Bapak Anet Tarigan sektor Walang akan kita lakukan pada hari Senin 28 Juli 2025 dimulai jam 18.30 bertempat di GPKP Tanjung Priuk. Mari kita siapkan waktu kita agar kita bisa mengikuti acara kebaktian pemberian kata penghiburan pada keluarga ini. Berita ngapuli klasis yaitu telah informasikan beberapa minggu yang lalu bahwa acara kebaktian pemberikan kata penghiburan kepada orang tua kasih kita, keluarga Pertua Emeritus Perdana Tarigan Runggun Tugu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 jam 18.30 sampai dengan selesai di GPKP Runggun Tanjung Priuk. Dan saatnya hari ini akan kami bacakan buat saudara-saudara kekasih yang berulang tahun periode tanggal 21 sampai 27 Juli. Apabila saudara kekasih ada di tempat ini silakan berdiri di tempat agar majelis jemaat akan memberikan
tanda sukacita daripada Majelis Rukun GPKP Tanjung Priok. Kami sebutkan namanya, yang pertama adalah Nande Jaya Sunu Haji, Sektor Cempaka Putih. Anastasia Kerahena Buru Purba Permata, Sektor Cempaka Putih. Bapak Jaya Sunu Haji, Sektor Cempaka Putih. Monika Gelasela Permata, Sektor Pademangan. Nande Kenzi Sembiring, Sektor Sungai Bambu. Ade Novita Pebina Berubangun, Permata, Sektor Pademangan. Nande Santo Sembiring, Sektor Lanji. Berlian Beruginting, Permata, Sektor Kebun Bawang. Dan juga kami sampaikan juga ucapan ulang tahun kepada keluarga yang berulang tahun periode tanggal 1 sampai tanggal 27, yaitu keluarga Bapak Henry Tarigan, Sektor Sunter, Bapak Angelik Tarigan, Sektor Bahari. Majelis Runggun GBK Tanjung Priok mengucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun buat ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan tetap memberkati keluarga maupun orang-orang yang berulang tahun pada periode yang kami sebutkan. Marilah kita akan lanjutkan kebaktian kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, warta jemaat. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Kata pengantar dalam ibadah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah ini dinamakan Minggu Kumandirian GBKP atau bahasa karonya GBKP Jayo. Ibadah ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan terhadap gerejanya GBKP yang sudah mandiri selama 83 tahun. Usia ini membuktikan bahwa GBKP semakin dewasa dalam panggilannya sebagai gereja. Namun demikian, gereja Tuhan harus tetap memperbaharui dirinya agar gereja mampu memperbaharui dunia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat, kami undang bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dengan kumasuki gerbangnya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang keras. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ibadah ini ada dalam nama Allah Bapa yang memelihara gerejanya. Di dalam nama Yesus Kristus kepala gereja. Dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai perjalanan gerejanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Invokasio. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Diambil dari Efesus 4 ayat 13. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita. Mari kita bernyanyi dari Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau
dalam hatiku kagum akan kebaikanmu dan napasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Karya Tuhan terhadap gereja. Allah telah memberikan berbagai anugerah kepada kita. Semua bagaikan satu tubuh, di mana Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Kesatuan tubuh Kristus inilah yang menjadi kekuatan gereja untuk melakukan kebaikan bagi dunia ini. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 257 ayat 1 dan 2. Aku gereja, kau pun gereja. Jemaat boleh dipersilakan sambil duduk. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama dari kitab Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan 4 beresponsoria. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan kita sama-sama kemudian menutupnya dengan membaca bersama dari di ayat yang terakhir, ayat yang 4. Demikian firman Tuhan, Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan 4. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Menitik laksanakan hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Sama-sama, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita berdoa.
berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pada sore hari ini kami boleh bersekutu. Kami telah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu terakhir ini Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, ketika kami mau memberi hati kami, pikiran kami untuk dipimpin dan dituntun oleh firman-Mu. Setelah kami memuji-muji Engkau, setelah kami menyembah Engkau Tuhan, biarlah di waktu yang ke depan sesaat ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk semakin mengerti dan memahami firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kuasa firman-Mu itu Tuhan berkuasa atas hidup kami, mengubahkan kami, memperbaiki hidup kami, mengoreksi segala hal yang salah di dalam hidup kami. Dan biarlah setelahnya ini ya Tuhan, kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami membawa perubahan, hidup kami semakin baik, hidup kami semakin dipulihkan, dan kami semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan dari kitab 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengirarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tema kita pada sore menjelang malam hari ini adalah kuat dalam perlombaan iman. Kuat dalam perlombaan iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah tema yang sebenarnya sangat penting dan relevan dalam hidup yang penuh pergumulan dan menjelang akhir zaman, di mana dunia ini sudah semakin jahat. Dunia ini sudah semakin jahat. Kalau saya katakan dunia ini semakin jahat, bukan seolah-olah dunia ini menjadi menjadi seolah-olah bagaimana dunia ini kayak menyiksa kita, bukan. Tetapi keadaan dan situasi di dunia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja sekarang ini. Sudah kita melihat bagaimana hal-hal yang kita pikir suatu hal yang tidak mungkin terjadi, tapi ternyata terjadi. Misalnya seorang bapak bisa jahat kepada anak-anaknya. Seorang ibu bisa jahat kepada anak yang baru dilahirkannya. Yang bersaudara bisa saling membunuh satu sama lain. Ini saja itu sudah menjadi sebuah tanda-tanda dunia ini semakin jahat. Dan kuat dalam perlombaan iman, inilah yang dinasihatkan kepada kita. Dalam surat Paulus kepada Timotius, khususnya pada pasal 6 ayat 11 sampai 16 tadi, kita dipanggil untuk bertekun dalam iman, menjaga kekudusan, dan menjauhi segala hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi sebelumnya dalam ayat 3 sampai dengan 10, Paulus juga telah mengingatkan Timotius ini dan kita semua dan juga termasuk kita betapa berbahayanya cinta uang
ajaran sesat, dan keinginan duniawi yang dapat menjerumuskan kita. Jadi kita berpatokan kepada kita adalah bahwa di atasnya itu ada peringatan. Ya, ada peringatan kepada kita bagaimana bahayanya cinta uang, bagaimana ajaran sesat ini tidak termasuk bagian bagaimana kita salah menafsir ya, tetapi bagaimana dunia ini semakin menyesatkan kita dengan keinginan-keinginan kita. Ya kan? Dan agar kita tidak terjatuh ke dalam perangkap dunia, melainkan kita tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Perlombaan iman ini adalah sebuah perjuangan yang memang memerlukan kekuatan dan ketekunan. Tekun. Ini sikap yang sering kali sudah semakin jarang terjadi. Tekun. Paulus menggunakan gambaran perlombaan untuk menggambarkan kehidupan iman. Sama seperti katanya seorang pelari yang mengikuti lomba dengan tujuan mencapai garis finish. Maka kita semua dipanggil untuk berlari dengan tekun dan penuh semangat dalam iman kita. Bagaikan seorang atlet yang sudah berlatih keras setiap hari, dia menjaga juga pola makannya, beristirahat cukup, berlatih dengan disiplin, dia ingin memenangkan perlombaan. Dan jika dia lalai sedikit, misalnya mengabaikan latihan atau makan sembarangan, maka peluangnya untuk menang semakin berkurang, semakin tertutup. Demikian juga dalam iman, kita ini memang dituntut untuk menjaga kekudusan, menghindari dosa dan terus berjuang agar tidak terjatuh dalam godaan duniawi. Nah, saya tahu perkataan menjaga kekudusan ini sepertinya suatu hal yang sensitif, bahkan dianggap anak-anak muda ini menjaga kekudusan itu bagaimana sih? Kan gak mungkin kita menjaga kekudusan setiap hari, setiap jam, setiap menit. Kamu salah. Yang dimaksud dengan menjaga kekudusan itu adalah menjaga maksud dan niat hati kita ini untuk tetap mulia, untuk tetap meninggikan Tuhan. Bahwa kalau kita sebagai dalam keberadaan kita sebagai manusia yang terdiri darah dan daging, maka memang kita masih akan tetap saja bisa masuk atau jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang disebut menjaga kekudusannya tidak akan terus hidup dalam lumpur dosa. Dia tidak akan hidup terus berkubang di dalam dosanya. Dia bisa jatuh sesekali, tapi dia akan keluar karena dia sadar bahwa itu jahat, bahwa itu membuat Tuhan tidak berkenan pada hidupnya. Jadi menjaga kekudusan adalah, artinya disebut di sini adalah bahwa kita harus punya niat, punya maksud dalam melakukan sesuatu itu. Kita kalau bisa tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut upaya kita menjaga kekudusan. Nah, dalam upaya kuat dalam perlombaan iman ini, kita juga diminta apa? Menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan iman. Dalam ayat 3-10 tadi, Paulus menegaskan bahwa bahaya cinta uang dan ajaran yang sesat dapat menyesatkan banyak orang. Kita diingatkan untuk tidak mengejar kekayaan dunia dengan cara yang salah. Apakah kekersenan melarang kita menjadi kaya? Tidak. Tidak. Bahkan kalau bisa kita push. Kalau bisa kamu menjadi orang yang kaya, kayalah supaya kamu bisa menjadi alat berkat Tuhan bagi orang-orang di sekelilingmu. Kekersenan tidak melarang kaya. Tetapi orang kekersenan bertentangan dengan maksud jahat untuk mengejar kekayaan. Ini yang menjadi peringatan bagi kita. Analoginya seperti seorang pelari yang tergoda untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya demi memenangkan lomba. Ya. Dia mencoba mengambil jalan pintas supaya cepat sampai tujuan, tapi pada akhir lomba itu dia akan didiskualifikasi. Didiskualifikasi. Artinya dia curang, dia fault, dia melanggar peraturan. Inilah yang tidak
berkenan atau tidak dikenan oleh Tuhan. Musuh terbesar orang Kristen saat ini adalah memang apa? Ketidaksiapan rohani. Kita tidak siap jadi orang Kristen. Kita mau jadi orang Kristen, kita mau diberkati, kita mau masuk surga. Tetapi kita tidak siap mempersiapkan kerohanian kita sedemikian rupa untuk kita mampu melewati godaan atau menjauhi godaan. Inilah yang menjadi masalah terbesar bagi kehidupan orang Kristen saat ini. Kita saat ini juga banyak melihat bahwa pelaku-pelaku koruptor adalah orang-orang Kristen. Penyebab utamanya adalah apa? Karena kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa dan tidak berada dalam persekutuan yang konstan, konsisten, berkomitmen dengan Tuhan. Yesus Kristus aja Bapak Ibu, itu ketika dia menghadapi godaan si iblis dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, saya singkat aja. Dia mempersiapkan dirinya berdoa dan berpuasa sebelum menghadapi iblis yang menggoda dia. Segala macam godaan, 3 macam godaan yang kuat. Tapi Yesus tidak goyah. Yesus memenangkan godaan itu. Yesus menggoda dia untuk bagaimana cara mencapai tujuan untuk dengan melakukan cara yang salah. Iblis menggoda Yesus juga untuk mencobai Allah sendiri dengan cara apa? Dengan coba aja meminta seolah-olah bisa mendikte Allah dengan kemauannya. Iblis juga menggoda Yesus untuk menyalahgunakan otoritas atau kuasa yang dimilikinya. Untuk apa? Untuk popularitas. Ini sangat relate dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali godaan-godaan itu begitu menggiurkan. Sehingga kita ambillah ini. Walaupun kita tahu bahwa itu salah. Bahwa kita tahu itu dosa. Bahwa itu kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena begitu menggiurkannya godaan itu. Sekali ini saja. Kita seringkali menyangkali apa yang sudah Roh Kudus katakan di dalam hati kita. Saya bandingkan begini aja Bapak Ibu. Mengapa ada banyak pendeta yang jatuh dalam dosa? Saya katakan ini langsung. Saya seorang pendeta. Mengapa ada banyak pendeta yang jatuh dalam dosa? Entah itu dosa perselingkuhan, dosa pelecehan seksual, dosa perceraian, dosa penyalahgunaan uang, dosa penyalahgunaan kekuasaan. Tapi jangan gampang menuduh bahwa inilah godaan gereja yang hanya karena terjadi di gereja-gereja besar. No. Ini tidak hanya terjadi di gereja-gereja besar Bapak Ibu. Ini tidak hanya terjadi pada gereja-gereja yang mainstream atau mega church. Skandal-skandal gereja tidak hanya terjadi pada gereja-gereja yang besar. Bahkan gereja-gereja yang di pelosok sekalipun. Ada banyak hamba Tuhan yang jatuh. Hanya tidak tersiar. Hanya tidak terberitakan. Karena bukan berita yang menarik. Kalau bukan pendeta yang populer, apa menariknya sebuah berita? Berita-berita besar, berita-berita yang viral hanya menyoroti kehidupan pendeta-pendeta yang punya nama, pendeta-pendeta yang kaya, yang berasal dari mega church. Tapi jangan kira bahwa hal itu terjadi hanya di pendeta-pendeta saja. Itu pun terjadi, godaan-godaan itu dan kita memakan godaan itu pun terjadi pada jemaat-jemaat awam. Maka setiap kali seorang pendeta jatuh pun Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita seorang pendeta jatuh, saya sangat sedih. Tapi kita juga perlu mengingat 2 hal ini. Ini yang menyebabkan kita itu harus menaruh iman kita kepada Yesus, bukan kepada manusia, biarpun hamba Tuhan sekalipun. Taruhkanlah imanmu kepada Yesus, bukan kepada hamba Tuhan yang walaupun mungkin engkau kenal. Sepanjang yang kamu kenal, dia adalah pendeta yang baik. Oke. Tetapi dia juga tetap adalah manusia biasa yang tidak boleh dikultuskan.
Jika saudara mengidolakan seseorang, maka saudara juga harus siap untuk kecewa karena dia adalah manusia biasa. Yang kedua yang perlu kita ingat, kita pun sebenarnya tidaklah kurang rentan terhadap dosa seperti mereka. Kita semua juga hanyalah berjarak satu pilihan buruk dari kejatuhan. Dan jika kita tidak mau peduli akan hal ini, kita pun akan mengulangi dosa yang sama. Nah, semoga kesalahan para pendeta ternama itu menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu. Saya andaikan begini aja, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang memang sangat keras ya, mengkritik. Kok pejabat ini, misalnya gini, sudah pendeta, kamu menjadi ketua ini, kok bisa korupsi sih? Selama ini aku lihat dia alim, selama ini aku lihat dia baik. Kok bisa ya seorang pendatua, kok bisa jatuh dalam korupsi, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Tapi kita kalau belum tentu kalau kita ditempatkan pada posisi yang sama, kita pun kuat melawan godaan. Ini yang harus kita juga pikirkan. Untuk kita semua sama-sama mendoakan. Melawan godaan itu bukanlah hal yang mudah. Sangat berat tantangannya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita memakai perlengkapan rohani, kekudusan, iman dan kasih dan ketekunan tadi yang disebutkan tadi. Paulus memerintahkan Timotius untuk mengejar keadilan, kesalehan, iman, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Ayat 11. Ini adalah perlengkapan rohani yang harus kita kenakan dalam perlombaan iman. Saya teringat Bapak Ibu, bahwa sebelum menikah, saya adalah seorang penjudi. Saya tamat dari S1 Sarjana Teknik dari USU. Saya bekerja, saya punya uang. Keluarga saya, kebetulan orang tua saya lumayan berada. Dan saya merasa judi itu sangat fun, sangat menyenangkan. Dan tidak ada hal-hal yang menarik bagi saya kalau tidak ikut di dalamnya ada judinya. Jadi kalau saya main kartu harus ada isinya. Kalau saya main biliar harus ada isinya. Kalau saya main nonton bola harus ada isinya. Itu yang menjadikan pertandingan itu jadi menarik. Dan itu sedemikian lama bertahan bersama saya. Main judi itu menjadi suatu kebiasaan. Tapi ketika saya memutuskan saya menikah, saya tahu mengenal diri saya dengan sangat bahwa andaikan kebiasaan berjudi ini saya bawa dalam rumah tangga saya akan hancur. Jadi sebelum menikah saya sudah menjauhi teman-teman saya para pemain judi. Saya sudah mulai memberi jarak pergaulan saya kepada teman-teman sahabat saya. Dan itu sangat berat. Sangat berat bagi kita untuk meninggalkan teman-teman di mana teman kita sama-sama tidur, teman-teman sama kita naik motor ke sana kemari, teman-teman kita jalan-jalan ke sana kemari bersama. Ada begitu banyak pengalaman lucu bersama-sama teman yang sama-sama penjudi ini. Tentu saja sangat berat Bapak Ibu. Tapi itulah harga yang harus saya bayar kalau saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang utuh. Karena saya tahu kalau saya berjudi Bapak Ibu, jangankan istri mau cerewet dia dari 24 jam dia merepeti saya dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya pun saya tidak akan takut. Saya tidak akan peduli. Saya akan sanggup bilang sama uang saya kok. Ngapa lu larang-larang mau saya pakai uang saya. Tapi saya tahu. Saya harus lebih dulu bersikap kejam terhadap diri saya sendiri. Karena tidak akan mungkin ada yang melarang saya. Dan saya lebih bagus bersikap kejam kepada diri saya sendiri
daripada saya menanggung resiko hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan bisa saja Bapak Ibu, saya mengalami kebangkrutan, saya mengalami perceraian, saya kehilangan anak-anak saya akan meninggalkan keluarga besar saya, hanya hidup saya terlunta-lunta. Dan itu memang kebiasaan, dan itu yang sering terjadi pada orang-orang penjudi. Inilah yang harus saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian, bahwa menjauhi dosa itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Pertaruhannya besar. Sakitnya pun sangat tidak enak. Walaupun tidak berdarah-darah ya. Walaupun tidak berdarah-darah, tapi pikiran kita selalu tertuju kepada kebiasaan kita. Demikian juga ketika saya menikah, saya jelas tutup hubungan. Saya blokir semua nomor para mantan. Karena yang namanya mantan bisa saja menghubungi kita kembali, dan kita kembali teringat kepada masa-masa yang manis. Ya jujur Bapak Ibu. Lebih bagus seperti itu. Saya putuskan, saya blokir semua. Kenapa saya blokir? Karena saya sudah beristri, dan istri saya adalah orang yang seiman dengan saya. Sebelumnya mantan saya tidak ada yang seiman Bapak Ibu. Maklumlah. Saya sembarangan aja, pokoknya yang cantik, seksi, baik, udah jadilah pacar itu. Karena saya bangga bawa dia kemana-mana kan. Begitulah anak muda ya kan. Nah, tapi ketika saya pun berpikir begini Bapak Ibu, saya tidak mau melakukan atau mencontoh abang saya yang gagal dalam pernikahan. Karena apa? Berbeda iman. Abang saya 2 orang gagal dalam rumah tangganya karena mengambil istri tidak seiman. Dan saya anak bungsu. Saya tidak mau ini terjadi dalam keluarga saya. Saya dapatkan yang seiman, dan itulah yang saya nikahi. Dan saya putuskan langsung. Makanya kalau sekarang ini saya dengar lagu 420 Mangu begitu, baperan juga saya. Cinta tidak seiman kan? Dan saya berpikir bahwa ini lebih bagus saya lakukan lebih dini, supaya tidak terbawa-bawa pada rumah tangga. Dan saya tahu Bapak Ibu, tidak banyak laki-laki juga yang seperti saya. Tapi saya hanya ingin mencontohkan, karena saya lebih baik menarik apa yang dari saya lah untuk kita semua renungkan Bapak Ibu. Saya tidak mau rumah saya terganggu. Saya tidak mau rumah tangga saya runtuh. Dan itu yang harga yang harus saya bayar. Kalau kita memang mau, saya ingat loh ya, pada saat itu saya belum jadi pendeta loh Bapak Ibu. Saya menikah tahun 99. Sementara saya jadi pendeta itu tahun 2009. Jadi ada masa kelang 10 tahun, saya belum terlalu dekat dengan atau terlalu bisa kita bilang hidupnya religius. Tidak. Saya tidak religius pada saat itu. Tetapi saya hanya menggunakan logika saya, dan saya hanya melihat teladan dari keluarga saya. Apa yang dicari dengan begini? Kalau rumah tangga jadi bubar hanya gara-gara kita memilih jodoh yang tidak pas. Gitu Bapak Ibu. Dan kalau saya sudah memilih seperti ini, maka saya harus menjauhi, karena saya kenal diri saya. Saya tidak mau dihubungi mantan-mantan. Saya tidak mau juga, artinya gini, teman-teman saya bisa berkuasa mengajak saya kembali untuk berjudi. Tapi begitu pun terjadi loh Bapak Ibu. Ada mantan saya, kenal dia sama abang saya, ya kan? Dia minta nomor saya kepada abang saya. Dia bilang, kok nomornya si Jan itu kayaknya nomor saya diblokir deh sama si Jan. Ya memang gitu, memang saya blokir sih ya kan begitu. Oh, abang saya seperti kayak polos banget ya. Dia kasih nomor saya yang kedua. Dan dihubungilah saya.
Begitu saya dengar suaranya ini kan, halo, ini Jan. Lalu saya tahu sebenarnya. Hanya dari tekstur suaranya dan gaya bicaranya saja, saya sudah tahu, oh ini mantan. Nah, sulit Bapak Ibu. Karena apa? Sebenarnya semua baik Bapak Ibu. Semuanya baik. Dan artinya perpisahan saya atau saya putus hubungan dengan itu hanya karena berbeda agama. Bukan ada hubungan emosi yang tidak cocok atau marahan sampai apa gitu ya. Enggak. Tidak ada perselisihan yang besar. Dan ini kadang-kadang menjadi suatu masalah Bapak Ibu. Karena tidak ada perselisihan yang begitu besar, kita merasa gini, permisif untuk mengulang kembali hubungan. Dia pun bilang begini, kamu blokir ya nomor saya. Saya bilang, enggak sih, enggak tahu, mungkin terhapus atau apa. Saya bilang, enggak, aku coba hubungi nomor kamu yang lama, enggak bisa. Ya udah, saya bilang, alah, kamu takut ya sama istri. Istri kamu cemburuan ya. Nah, padahal dia sudah bersuami, saya sudah beristri. Tetapi kalau namanya yang sudah lama punya kisah, kita punya story, kita punya sejarah. Ini akan sangat kuat godaannya Bapak Ibu. Kapan kita bisa datang kembali? Aku minggu depan ke Jakarta loh. Gimana kalau kita ketemu kembali? Nah, bahaya kan? Bahaya. Inisiatif sekarang ini Bapak Ibu tidak hanya dari pria. Yang namanya godaan dari siapa saja pun bisa. Jangan berpikir bahwa ini orang jahat, makanya dia akan selamanya jadi jahat. Inisiatif si jahat dari dia. Enggak selalu. Kalau masalah dosa Bapak Ibu, kadang-kadang kita lihat lugu innocent juga menggoda kita loh Bapak Ibu. Masuk kita dalam dosa. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa kita benar-benar harus concern. Kita benar-benar harus fokus. Bahaya dosa ini. Bayangkan seorang prajurit yang akan berperang, dia tidak akan pergi bertempur tanpa menggunakan baju jirahnya, baju helmnya, membawa pedang. Begitu juga kita. Untuk menjadi kuat dalam iman, maka kita harus mengenakan perlengkapan rohani tersebut agar dapat melawan godaan dan tetap setia kepada Tuhan. Apa itu tadi? Saya ingatkan sekali lagi. Kita ini harus hidup mengejar keadilan. Dalam mengejar keadilan itu berarti kita apa? Kita tahu dulu kebenaran. Lalu hiduplah dalam kesalehan. Artinya kalau dalam kesalehan ini kita punya rutinitas, kita punya disiplin rohani untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Hiduplah dalam iman yang terus bertumbuh. Hiduplah dalam kasih, bahwa kita harus mengedepankan kasih, bukan curiga, bukan praduga. Bukan langsung suka menuduh orang lain bersalah, suka orang lain menuduh lain, selalu menjadi orang yang berdosa. Kita punya kesabaran dan kita harus memelihara kelembah lembutan. Dalam tradisi Kristen Bapak Ibu ada yang disebut Seven Sins. Seperti judul film yang pernah diperani oleh Brad Pitt dan Morgan Freeman tahun 2000-an awal. 7 dosa maut ini adalah sebuah konsep dosa yang dianggap sangat berbahaya karena akan membawa kita kepada dosa-dosa yang lain. Dosa ini akan menyeret kita melakukan tindakan dosa-dosa lain. Konsep ini pertama kali diuraikan oleh Santo Gregorius Agung tapi dipopulerkan oleh seorang filsuf pendidikan Kristen namanya Thomas Aquinas. 7 dosa yang dimaksud ini adalah apa? Kesombongan, merasa lebih tinggi dari orang lain, menganggap diri lebih unggul segalanya, dan mengabaikan orang lain, bahkan juga termasuk Tuhan. Kesombongan. Yang kedua, iri hati.
merasa tidak senang atas kebahagiaan atau keberhasilan orang lain dan menginginkan sukacita di orang lain itu pindah ke dia, atau kebahagiaan orang lain itu pindah ke dia. Dialah yang lebih pantas menikmati kebahagiaan, bukan orang lain. Inilah dosa iri hati. Dan yang ketiga, kemalasan Bapak Ibu. Kemalasan. Malas ini artinya apa? Menolak tanggung jawab dan tugas, baik fisik maupun rohani, dan lebih memilih bersantai, memanjakan diri. Ini. Keempat, ketamakan. Greedy. Menginginkan harta benda dan kekayaan secara berlebihan. Hedonis. Tanpa memperhatikan kebutuhan dan keadaan orang lain. Seperti kayak gini. Ada beberapa orang bersaudara menerima warisan, tapi salah satu saja yang mengangkangi warisan itu. Dia tahu bahwa saudara-saudara lainnya punya hak sebenarnya atas warisan itu, tapi karena dia punya kesempatan untuk mengangkangi dan menguasai harta warisan itu bagi dirinya sendiri, maka dia tidak pernah mau berbagi, walaupun dia tahu hidup saudara lainnya susah, menderita. Itu keserakahan Bapak Ibu, ketamakan. Kelima, nafsu birahi, menginginkan kesenangan jasmani atau sensualitas di luar batas-batas yang diterapkan oleh agama dan nilai moral. Ini banyak orang yang menjadi maniak, banyak orang menghalalkan segala caranya untuk memenuhi nafsu birahinya. Keenam, kemarahan. Kemarahan seperti apa sih Bapak Ibu? Masa marah aja dosa? Memang marah boleh ya? Enggak boleh ya? Bukan. Yang dimaksud dengan kemarahan seperti ini adalah dorongan untuk membalas dendam atau menyimpan kebencian yang sangat dalam serta menolak mengampuni. Menolak mengampuni. Ada banyak kita ya, bahkan orang Kristen sekalipun, sesama bersaudara tidak lagi mau bertemu karena saling benci satu sama lain. Lebih bagus kita nanti ketemu di apa aja deh, di kuburan aja. Banyak yang punya perjanjian seperti itu. Gak usah lagi kita ketemu, mau di arisan, mau di pengumuman, mau di apapun. Gak usah. Gak suka aku lihat kau. Nanti kita kalaupun misalnya ketemu kita terakhir kali. Udah. Siapa di antara kita duluan berada di peti mati. Dan yang terakhir itulah pertemuan kita. Ada yang sanggup mengatakan itu kepada saudaranya. Gak heran. Dunia ini memang semakin aneh dan semakin kejam. Yang terakhir adalah dosa yang terakhir yang dimaksud itu adalah kerakusan. Rakus. Ini beda tadi dengan ketamakan. Tapi ini kerakusan Bapak Ibu. Mengonsumsi makanan, minuman atau barang-barang lain secara berlebihan tanpa kendali bahkan tanpa bersyukur. Sangat rakus. Semua dikonsumsi. Semua tidak boleh kepada orang lain, dia yang mau makan. Dia yang mau menikmati. Secara jasmania. Nah, ketujuh dosa ini adalah akar dari banyak dosa lain di dalam ajaran Kristen. Hal inilah yang harus diimbangi dengan 7 kebajikan utama, yaitu apa? Kerendahan hati, kasih, kemurahan hati, kesederhanaan, kemurnian, kesabaran, dan pengendalian diri. Jadi, Bapak Ibu, betapa semua ini dikontraskan antara segala macam bentuk kejahatan dengan segala bentuk macam kehidupan yang benar sebagai orang Kristiani. Begitu dikontraskannya. Dalam ayat 13-16 juga dikatakan begini, yang terakhir. Paulus mengingatkan bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Allah yang hidup dan kekal, yang telah memerintahkan kita untuk bertekun dalam pekerjaan baik. Agar apa? Agar kita menerima upah kehidupan kekal. Analoginya seperti seorang yang berlari bukan hanya untuk mendapatkan medali. Bukan sekedar hanya untuk mendapatkan medali. Tetapi untuk menerima kehormatan, respek. Ini yang disebut mahkota Bapak Ibu. Mahkotanya bukan dari manusia, tetapi mahkotanya datang dari Tuhan.
Inilah yang kita kejar. Inilah tujuan yang sebenarnya dalam kehidupan kita yang saleh, menjaga kekudusan. Penutup, sebagai kesimpulan dan pesan, saudara-saudara, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Satu, kita dipanggil itu untuk menjadi kuat dalam perlombaan iman. Ingat, saat ini kita sedang mengikuti perlombaan. Saat ini kita sedang berkompetisi, bukan untuk saling saing satu sama lain, Bapak Ibu. Bukan. Meskipun kita berada di garis yang berbeda, kita sebenarnya sedang berlomba untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Apakah kita sampai kepada garis finish? Bukan melenceng, bukan salah jalan, bukan berhenti. Iman kita adalah sebuah perjuangan yang memerlukan ketekunan, disiplin, dan kekuatan rohani. Yang kedua, jauhi diri dari cinta uang dan ajaran sesat. Inilah kunci agar kita tidak tersesat, Bapak Ibu. Jangan tergoda oleh janji-janji duniawi yang menyesatkan, tetapi tetap fokus pada tujuan akhir kita adalah hidup kekal bersama Tuhan. Yang ketiga, kenakan perlengkapan rohani seperti keadilan, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Inilah senjata kita untuk melawan godaan dan tetap berjalan dalam kekudusan. Terakhir, keempat, ingatlah panggilan dan janji Allah. Kita berlari dalam perlombaan iman dengan tujuan mulia, yaitu menerima upah kehidupan kekal dari Tuhan yang hidup. Jadi mari saudara-saudara, kita semua berkomitmen untuk menjadi atlet, pelari yang kuat dalam perlombaan iman ini. Jangan biarkan godaan dunia ini atau ajaran sesat, pengaruh dunia ini menjauhkan kita dari jalan kekudusan. Tetaplah kita bertekun, berlarilah dengan penuh semangat, mengenakan perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua agar kita dapat menyelesaikan perlombaan spiritual ini, perlombaan iman ini dengan kemenangan yang gemilang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sesaat kami telah menikmati pendengaran akan firman Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar, telah kami renungkan. Biarlah hikmat yang berasal daripada-Mu memampukan kami, mencelikkan mata rohani kami untuk melihat kebenaran di dalamnya, ya Tuhan. Ada banyak ajaran, ada banyak didikan, ada banyak teguran yang telah dinyatakan lewat firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami mengaminkannya di dalam hati. Dan biarkan kami Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu mengiringi kami, hidup kami, hari demi hari, boleh menjadi terang, boleh menjadi model bagi kehidupan Kristiani yang memberi terang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan memberikan pengakuan iman rasuli. Demikian pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebagai tanda sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Firman-Nya yang menjadi dasar bagi kita di dalam memberikan persembahan terambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita juga lanjutkan dengan persembahan nyanyian Oh Betapa Dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Musik memuji nama Tuhan. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita berdoa untuk persembahan kita dan mengangkat doa-doa yang menjadi syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji-muji Engkau, dan juga ya Tuhan, kami menikmati kasih sayang Tuhan lewat ibadah ini. Kami merasakan betapa Engkau penuh perhatian ke dalam kehidupan kami. Kami juga ya Tuhan, pada kesempatan yang indah Tuhan, bersama-sama kami mau angkat segala permintaan dan permohonan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk saudara kami yang sedang menderita sakit, kami mendengar Nandi Adli Sembiring Tuhan, yang berada di Sunter, sedang saat ini sedang sedang dirawat di rumah sakit RSCM Tuhan. Apapun yang menjadi keluhan, sakit yang diidap, atau apapun yang mungkin mendera tubuh jasmani Nandi Adli Sembiring ini Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa, Allah penyembuh, dapat menolong Tuhan untuk memperoleh pemulihan, bahkan kesembuhan yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Begitu juga kami juga mendengar Nandi Erwin Torong Tuhan. Saat ini juga berada di opnam di Rumah Sakit Sukmul Ruang Mawar Tuhan. Apapun yang beliau saat ini keluhkan, sakit penyakit apapun Tuhan, Engkau angkat Tuhan. Engkau terlalu penuh kuasa untuk
dapat menyembuhkan segala sakit penyakit apapun, berapapun beratnya, apapun vonis dokter. Kami percayakan Tuhan, kesehatan dari kedua Nande ini boleh mendapatkan kasih pertolongan-Mu, disembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk acara-acara berikut yang kami rencanakan sebagai acara yang baik, acara yang memuliakan Tuhan, yaitu kebaktian penghiburan di tengah-tengah keluarga almarhum Bapak Natal Bangun. Begitu juga kebaktian penghiburan dari acara dari keluarga Nora Penatua Emeritus Nande Felix Tarigan, baik di tingkat runggun maupun di tingkat klasis Tuhan. Biarlah acara ini boleh terjadi, nama Tuhan yang ditinggikan, dan segala penghiburan ini Tuhan boleh menjadi penguatan bagi keluarga yang membutuhkan penghiburan dari sahabat-sahabat, dari teman-teman, dari saudara-saudara seiman. Kami juga berdoa Tuhan, yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, membutuhkan pemulihan dari tangan-Mu ya Tuhan, yaitu Nande Deo Surbakti, Nande Firdaus Purba, Nande Adli Sembiring, Nande Dani Sembiring, Nande Cahaya Guru Kenayan, Bapak Juliando Ginting, Bapak Nona Brilian Boru Ginting, yang saat ini mungkin dalam pergumulan kesehatan, sulit untuk bekerja, sulit untuk beraktivitas ya Tuhan. Tetapi dalam tangan-Mu ya Tuhan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka dapat kembali beraktivitas, dan mereka kembali memuji Tuhan ya Tuhan, melihat betapa bersyukurnya memiliki Allah seperti Engkau. Bahkan kami juga mendoakan ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini bahkan mengalami sakit yang sudah menahun, yaitu naras Bapak Yakin Ginting, Nande Serinina Sinulaki, Bapak Firdaus Purba, Nande Adel Sembiring, Nande Natalia Bangun, yang menanggung pergumulan besar Tuhan karena sakit penyakit. Ada banyak halangan yang terjadi Tuhan karena sakit penyakit ini menderanya Tuhan. Biarlah mereka semua mendapatkan penguatan. Tiada hal yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sakit berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, 25 tahun sekalipun, jika Engkau menginginkannya, kesembuhan terjadi. Kami rindu ya Tuhan, saudara-saudara kami ini yang sedang sakit menahun Tuhan, mengucap syukur yang besar karena memiliki Allah seperti Engkau. Dapat disembuhkan, dapat beraktivitas kembali. Dan biarlah ya Tuhan, sampai akhirnya Tuhan, sampai akhir hidupnya, dia terus memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan terkhusus mendoakan persembahan yang baru saja kami lakukan. Seberapapun itu ya Tuhan, itu datang dari hati yang tulus menyembah Engkau. Seberapapun yang kami berikan ini Tuhan, bukanlah diukur dari apa yang menjadi kekayaan-Mu yang telah Engkau berikan, tetapi ini adalah keterbebanan dari hati kami untuk melayani Tuhan di gereja ini. Biarlah apapun yang menjadi persembahan, seberapapun dia Tuhan, uang yang telah dikumpulkan ini Tuhan, dapat dipakai, digunakan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memperbaiki wadah gereja ini, untuk membiayai pelayanan program apapun yang ada di gereja ini Tuhan.
Sehingga program-program ini adalah program-program yang mendatangkan pertumbuhan iman bagi seluruh jemaat. Kami boleh menikmati kedewasaan bertumbuh di gereja GBKP Tanjung Priok ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang telah dituliskan saat ini di dalam wartamu ya Tuhan. Seluruh nama-nama ini menikmati kebaikan Tuhan karena Engkau telah tambahkan usia bagi mereka ya Tuhan. Baik usia bagi jasmania mereka maupun usia kebahagiaan pernikahan yang telah dilalui. Seberapa panjang yang mereka telah lalui dalam hidup rumah tangga ya Tuhan. Semua ini adalah karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Bukanlah karena kuat dan gagah kami sehingga kami dapat memanjangkan umur. Bukanlah upaya kami seolah-olah kami mampu menjaga kesehatan dan usia kami boleh dipanjangkan. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, kami menikmati kepercayaan untuk hidup lebih lama. Dan biarlah ya Tuhan, sisa hidup yang Engkau percayakan kepada kami ini Tuhan, kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan sampai akhir hayat kami. Bahkan juga ya Tuhan, kebahagiaan yang boleh kami nikmati dalam rumah tangga yang telah Kau panjangkan juga usia kebahagiaan ini juga Tuhan. Boleh dipakai untuk menjadi teladan bagi anak-anak muda yang usia yang mau menikah ataupun yang baru menikah ya Tuhan. Sehingga usia kebahagiaan ini Tuhan menjadi motivasi yang indah, motivasi yang tulus. Karena mengandalkan Tuhanlah rumah tangga ini boleh lanjut dengan baik, dengan setia, dengan rukun. Kami tahu Tuhan keterbatasan kami. Kami sadar ya Tuhan apa yang menjadi kelemahan kami. Tetapi biarlah ya Tuhan, segala bentuk keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau yang memenuhkan ya Tuhan. Sehingga kami boleh dilayakkan menikmati kemurahan Tuhan di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang indah yang boleh kami nikmati. Kami terakhir juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau telah pilihkan bagi kami Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan menjadi pemimpin, wakil presiden dan wakil presiden. Dalam hal bernegara dan berbangsa ini Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan sebagai pemimpin kami. Agar apa yang menjadi kebijaksanaan bagi pemerintahan pada saat ini Tuhan adalah kebijaksanaan yang berpihak kepada orang miskin. Kebijaksanaan yang berpihak kepada orang-orang yang lemah. Bahkan juga termasuk kebijaksanaan yang memihak para minoritas di negara ini. Biarlah kami Tuhan boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di dalam negara ini, di tengah-tengah bangsa ini. Pimpin presiden dan wakil presiden kami untuk membawa bangsa dan negara ini lebih baik lagi keadaannya, lebih sejahtera, lebih damai. Dan biarlah bangsa dan negara ini juga ya Tuhan boleh menikmati kepercayaan yang telah Engkau berikan kepada tanah air ini yang begitu limpah dengan sumber daya. Kami boleh menikmati sumber daya yang ada di tengah-tengah tanah air kami ini ya Tuhan. Menjadikan kami lebih dalam lagi bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang menjadikan kami bagian dari Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin. Allah telah mengaruniakan dengan berbagai anugerah kepada kita. Jemaat sudah silakan berdiri. Saya ulangi. Untuk tekad, Allah telah mengaruniakan dengan berbagai anugerah kepada kita. Ya Tuhan, kami berjanji akan mempergunakan karunia-Mu bersama dengan keluargaku dan jemaat-Mu untuk mendukung pelayanan gereja-Mu. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan.
Kita bernyanyi, Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Secara bersama-sama kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tapi bebas kami dari melandang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lakukanlah firman Allah yang telah kamu terima dan pergunakanlah karunia Allah untuk mendukung pelayanan gerejanya. Jadilah kamu anggota tubuh Kristus untuk menguatkan kamu melakukannya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, bersaat teduh sejenak. Nama Tuhan, ibadah kita sore ini sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, mari kita masuk saat teduh kita mulai. Amin. Selamat sore ataupun malam. Kepada dia kan ada snack untuk dibagikan, tolong ya. Selamat hari Minggu bagi kita. Semoga sampai tujuan di rumah. Salaman. Enggak, salaman dulu. Ya. Yuk. Oh girang. Aku masuki gerbangnya.